Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Maulana dengan nomor NIM 090 3138182308 akan menjelaskan suatu tugas saya yang mau saya presentasikan ini. Baiklah, saya akan menjelaskan dari latar belakang ya. Kondisi kompetisi yang makin ketat pada era globalisasi menyebabkan perlu ada perubahan paradigma dari research-based competitiveness menjadi mengandalkan knowledge-based competitiveness. Kedua, konsep ini sangat bertolak belakang, di mana konsep pertama menumpu pada keunggulan sumber daya alam, lokasi, dan kondisi geografis. Konsep kedua berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Untuk memudahkan pengembangan sumber daya manusia perusahaan, diperlukan kemampuan untuk mengolah dan mengembangkan knowledge yang dimiliki. Pengelolaan pengetahuan knowledge management tersebut pada akhirnya dapat menjadi dukungan yang andal bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing. ITSM itu disebut dengan Information Technology Service Management. Manajemen layanan sistem informasi adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. ITSM merupakan kebalikan dari pendekatan manajemen TI dan interaksi bisnis yang terpusat pada teknologi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis berkeinginan untuk membantu dalam proses perancangan analisis implementasi knowledge management sistem berbasis web tentang layanan IT pada PT PLN Persero, wilayah Sumatera Utara. Dalam penulisan ini akan dirancang program aplikasi yang berbasis web untuk membangun suatu program aplikasi web yang dapat mengolah dan menjanjikan data pada klien pegawai PT PLN Persero agar memudahkan pegawai untuk berinteraksi langsung melakukan troubleshooting yang dimana telah diberitahu cara perbaikan dan penanggulangannya di dalam aplikasi yang akan dibuat. Dalam perancangan layanan IT berbasis web ini, penulis mengangkat skripsi yang berjudul Analisis dan Implementasi Knowledge Management System berbasis web tentang layanan IT pada PT PLN Persero wilayah Sumatera Utara. 1.2 Ruang lingkup permasalahan. 1.2.1 Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang penulis ditemukan dalam suatu penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan dalam melakukan perbaikan karena staf IT langsung turun tangan untuk memperbaiki komputer yang akan diperbaiki. Yang kedua, makan waktu yang lama jika terjadi troubleshooting. Yang ketiga, kurangnya IT support di PT PLN wilayah Sumatera Utara. Yang keempat, kurangnya pengetahuan IT kalangan pegawai PT PLN wilayah Sumatera Utara. 1.2.2 Perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang antara lain, yang pertama, bagaimana merancang sistem agar memudahkan staf IT jika terjadi troubleshoot di komputer pegawai PT PLN wilayah Sumatera Utara. Yang kedua, bagaimana agar pegawai PT PLN mengerti apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga, bagaimana mempercepat penanganan jika terjadi troubleshooting. 1.2.3 Batasan masalah. Adapun batasan masalah agar pembuatan aplikasi ini tidak terlalu luas cakupannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang diinput adalah permasalahan troubleshoot. Yang kedua, data output berupa artikel tentang penyelesaian masalah troubleshoot komputer. Yang ketiga, sistem informasi yang dibuat hanya meliputi sistem layanan IT pada PT PLN Persero. Yang keempat, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi yaitu PHP dan database yang digunakan yaitu MySQL. Kelima, pemodelan data menggunakan UML atau disebut dengan Unified Modeling System. 1.3 Tujuan dan manfaat. 1.3.1 Tujuan penulisan ini adalah memudahkan staf IT dalam melakukan pekerjaan jika ada troubleshoot yang dihadapi oleh pegawai PT PLN Persero wilayah Sumatera Utara. 1.3.2 Manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan aplikasi ini memudahkan pegawai untuk melakukan troubleshoot tanpa meminta bantuan staf IT. Yang kedua, mempercepat penanganan troubleshoot. 1.4 Metodologi penelitian. Metode yang dilakukan dengan mengadakan studi langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yaitu peninjauan langsung ke lokasi studi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah yang pertama, pengamatan. Penulis melakukan kunjungan ke PT Persero wilayah Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi pelayanan IT jika terjadi troubleshoot komputer di pegawai PT PLN.
Yang kedua, wawancara atau disebutnya interview, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pegawai PT PLN Persero wilayah Sumatera Utara. 3. Pengkodean sistem. Tahap ini adalah tahap penerjemahan hasil perancangan sistem ke dalam script dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. 4. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang telah dibuat. Pada tahap ini, sistem di-uploading ke browser dengan menggunakan web server Apache. Ini adalah gambar metode penelitiannya. 1.4.2 Perbandingan sistem lama dengan sistem yang akan dirancang. Berikut ini perbandingan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru pada tabel berikut. Tabel 1.1 Perbandingan sistem lama dan yang akan dirancang. Nomor 1. Sistem elemennya sistem yang lama, sistem IT langsung turun tangan untuk memberikan layanan IT pada user. Sistem yang dirancang, user tidak seutuhnya memanggil staf IT untuk mendapatkan layanan IT karena bias melihat web dan membahas masalahnya yang berkaitan dengan IT yang akan dibuat dengan sistem komputerisasi, yaitu dengan bahasa pemrograman PHP. Elemen yang kedua, penyimpanan. Sistem yang lama, data disimpan dengan penyusunan secara abjad dan berskala. Sistem yang dirancang, data disimpan dengan menggunakan sistem database yaitu MySQL. 1.4.3 Pengujian sistem. Untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat telah sesuai dengan yang diharapkan, maka sistem ini akan diuji berdasarkan beberapa aspek berikut ini. Pertama, pengujian transaksi, sistem yang meliputi input data sampai output yang dihasilkan. Yang kedua, pengujian kesesuaian informasi yang dihasilkan sistem dengan standar pengambilan keputusan yang ada. 3. Kestabilan sistem saat dijalankan pada perangkat keras yang berbeda. 1.5 Keaslian penelitian. Berikut ini perbandingan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru pada tabel berikut. Tabel 1.2 Keaslian penelitian. Nomor pertama, peneliti jurnal Suhartini Sumarto Putri, Togar Harapan, Pangirabuan. Jurnalnya Knowledge Sharing Kultur di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitiannya pada jurnal ini, proses pencairan dan penemuan pengetahuan kembali lebih cepat, real time, karena ditransmisikan melalui jaringan lokal berpotologi hybrid yang kompatibel dengan beragam spesifikasi perangkat keras, workstation, dan transmisinya. Yang kedua, Agus Mulyan. Jurnalnya Implementasi Knowledge Management untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Hasil penelitiannya, masalah yang sering muncul dalam implementasi pengelolaan pengetahuan di universitas adalah knowledge sharing yang belum menjadi behavior dan kemauan. Knowledge sharing selain untuk kepentingan institusi adalah juga untuk kepentingan individu. 3. Susanti Kurniawati. Jurnalnya Model Penerapan Knowledge Management pada BUMN Penyelenggaraan Bisnis Jasa Telekomunikasi. Model penerapan knowledge management pada BUMN penyelenggara jasa bisnis telekomunikasi ditujukan dengan sistem knowledge management. Kami pun dan knowledge tree. Penerapan knowledge management dilakukan dengan penciptaan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan, penciptaan pengetahuan dengan model SECI, Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization. Dari uraian berjurnal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rancangan aplikasi berbasis web yang sudah terbit masih sederhana dan kurang menarik. Untuk itu, penulis berusaha membuat tampilan yang lebih dinamis dan menarik serta produser yang lebih mudah dari jurnal yang sudah ada. Dengan menggunakan penggabungan antara fasilitas CSS, HTML, dan PHP, penulis juga membuat aplikasi ini sedemikian rupa agar setiap pegawai dapat mengeksplisit semua tacit knowledge yang dimiliki sehingga dapat disebarluaskan melalui aplikasi KMS ini pada pegawai lain. 1.6 Lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di kantor wilayah PT PLN Persero, Sumatera Utara, Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, nomor 284, Medan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.